Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawdi afiha bi adadi ma'atau kitabuka wa ahsa'il muka. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin. Berbahagia sekali hari ini saya bisa menyambut Bapak dan Ibu semuanya untuk sama-sama menyaksikan hasil karya anak-anak belajar untuk mencoba menunjukkan ekspresi dirinya dalam bidang seni tarik suara, dalam bidang seni peran, dan juga dalam seni rupa. Bapak dan Ibu, acara yang kami selenggarakan pada hari ini merupakan bagian dari rangkaian Festival Milad Ijabi, kemudian juga dalam rangka masih memperingati Asyura menjelang Arba'in, dan juga pada hari ini tepat di momen yang pas, yaitu syahadah Imam Ali As-Sajjad. Jadi acara pertunjukan hari ini kami persembahkan untuk Rasulullah, untuk Imam Ali, untuk para syuhada Karbala, dan untuk seluruh keluarga Imam Husain yang mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan di padang Karbala. Hadirin yang berbahagia, acara ini diselenggarakan sebagai program dari Divisi Pendidikan Ijabi. Sebagai informasi bahwa Divisi Pendidikan Ijabi kami memiliki kelas anak dan remaja yang biasa dilaksanakan pada hari Minggu, 2 minggu sekali. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang punya anak dan cucu yang mau bergabung boleh nanti bergabung. Kami mengadakan majelis anak setiap hari Minggu 2 minggu sekali, dan kelas anak-anak itu kami beri nama kelompok belajar Aswakul Mustafa. Dan pada hari ini kami berkolaborasi dengan Sanggar Lukis Sari yang telah melahirkan para pelukis dan juga mengundang anak-anak untuk ikut terlibat untuk berkolaborasi. Insya Allah nanti yang akan tayang pada layar visual semuanya adalah karya lukis dari keluarga besar Ijabi. Baik Bapak dan Ibu, sepertinya anak-anak sudah tidak sabar untuk tampil. Oleh karena itu, mari kita sambut. Inilah anak-anak kelompok belajar Aswakul Mustafa. Boleh beri tepuk tangan yang meriah sampai semuanya masuk ya. Oke, ini anak-anak kita Masya Allah luar biasa. Ya, lagi-lagi tepuk tangannya, masih ada yang akan datang, masih banyak. Oke, baik Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama memulai acara ini dengan membaca bismillah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nabi wa alihi sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, acara ini kami persembahkan untuk Imam Husain, Imam Ali As-Sajjad, dan seluruh Karbalai. Untuk itu mari kita bersama-sama memohonkan izin dan doa restu dari para imam dengan mengirimkan salam terlebih dahulu. Kepada hadirin dimohon berdiri. Kita akan bersama-sama mohon doa restu, juga mengundang kehadiran Imam Husain di tengah-tengah kita, mengundang Rasulullah SAW juga untuk hadir bersama kita. Oke, mari kita kan salam untuk Imam Husain. Assalamu alaikum
Assalamu ala Husain wa ala ali ibnil Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Ala Nabi wa alihi sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Oke, silakan anak-anak menempati posisi masing-masing. Hadirin sekalian, inilah pertunjukan drama anak dan remaja dari kelompok belajar Aswakul Mustafa dan Sanggar Seni Lukis Tari mempertunjukkan sebuah drama dengan judul Kesatria Langit Karbala. Selamat menyaksikan. Setiap Muharram orang-orang pada berkumpul dan menangis, berbaca doa. Bulan Muharram itu dahulu keluarga Nabi dibantai, dizolimi. Ada anak-anak yang kehausan, kelaparan. Kita menangis supaya kita selalu ingat. Ingat apa, Kek? Ingat mana yang baik, mana yang benar. Kita menangis supaya ingat untuk selalu membela yang benar, menolong yang dizolimi, seperti dulu kejadian di perang Karbala. Karbala itu apa, Kek? Iya, Karbala itu tempat pertarungan antara yang benar dan yang jahat, yang baik dan yang buruk. Kalau ada kebenaran yang dizolimi, keluarga Nabi tersakiti. Itu sampai sekarang, dari dulu, dari zaman Nabi Adam. Wah, dari zaman Nabi Adam? Iya. Ingat nggak cerita tentang Adam dan Iblis dulu? Iblis disuruh sujud sama Nabi Adam, disuruh sujud oleh Allah. Tapi dia nggak mau. Aku lebih baik darinya, katanya. Terus pas dihukum, tahu nggak apa kata Iblis? Dia berjanji akan menyesatkan anak-anak Adam sebanyak-banyaknya. Dia nggak rela masuk neraka sendirian. Nah itu terus. Ingat nggak anaknya Adam tuh ada Habil, ada Qabil. Habil berkorban diterima. Qabil nggak terima. Iri dia sama Habil. Qabil membunuh Habil. Terus ingat nggak cerita Nabi Nuh waktu ngingetin umatnya supaya jangan menyembah berhala? Umatnya malah ngancem supaya akan merajam Nabi Nuh. Begitu juga setelah itu lama ada cerita Nabi Ibrahim, itu juga dibakar itu Nabi Ibrahim.
Terus nanti zaman Nabi Musa juga ada. Nabi Musa gimana? Nabi Musa itu mau menyelamatkan umatnya, keturunan Israel yang dizolimi sama Fir'aun, dikejar-kejar mau dibunuh. Terus ada cerita Nabi Yahya, Nabi Zakaria, itu beneran syahid, dibunuh oleh Raja Herodus. Dan itu pertarungan itu sampai zaman umat Nabi kita, Nabi Muhammad. Muhammad gimana? Jibril turun bilang kepada Nabi Muhammad SAW, katanya cucumu Imam Husain akan dibunuh di Karbala. Sedih ya, Kak? Iya, ini Nabi Muhammad SAW sedih. Ini cerita soal Karbala. Nabi menangis. Nabi dulu pernah menyuruh umatnya untuk menjaga Al-Quran dan Ahlul Bait. Ahlul Bait itu apa, Kek? Ahlul Bait itu keluarga Nabi. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain. Mencintai keluarga Nabi itu berarti menjaganya, ngikutin ajarannya. Nah, ini ada cerita nih. Ada yang gak mau nurut sama keluarga Nabi, namanya Yazid. Itu di tengah umat Islam, orang namanya Yazid. Dia gak kayak orang Islam, suka mabok-mabokan, merendahkan aturan Islam, ngebunuh orang, suka mencuri, merampas harta orang. Nah, Yazid ini pengen jadi khalifah, pengen jadi panutan semua umat Islam. Jadi dia minta Imam Husain untuk dukung. Imam Husain diancam akan dibunuh kalau nggak mendukung, katanya. Kenapa Imam Husain gak dukung aja, Kek? Jadi nggak dibunuh. Iya, pertanyaan bagus anakku. Kan nggak mungkin ya cucu Nabi ngedukung orang yang mabok, ngedukung orang yang suka mencuri. Imam Husain dahulu pernah berkata, Orang sepertiku tidak akan membayat orang seperti Yazid. kalau Imam Husain saja dukung mereka, nanti siapa lagi dong yang mengingatkan orang supaya jadi baik, seperti tangan lembut yang sudah meninggalkan mereka semua. Yang membasuh luka lepra, yang mengusap
Iya. Imam Hussein karena nggak mau mendukung, dikepung di sebuah padang yang gersang. Namanya Karbala. Ada sungai di sana. Tapi oleh pasukan Yazid dijaga, tidak boleh diambil oleh Imam Hussein dan keluarganya. Wahai Hussein, apakah kau lihat air sungai yang mengalir jernih di langit ini? Demi Allah, kau tidak akan dapat satu tetes air pun sampai kau mati kehausan bersama keluargamu. Mereka kehausan, Imam Hussein dan keluarganya. Adakah penolong yang akan menolong kami? Kah seorang pelindung yang akan melindungi kami? Adakah seorang pembela yang akan menjaga kehormatan Rasulullah? Wah, sama keluarganya juga. Iya, sama keluarga aja kehausan. Waktu malam, Imam Hussein sudah bicara dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya supaya mereka pergi karena pasukan Yazid hanya menginginkan Imam Hussein. Tapi para sahabat dan keluarga Imam Hussein sudah dipenuhi air mata kerinduan kepada yang sudah mendahului mereka, Al-Mustafa. Air mata kerinduan kepada
Sahabatku, keluargaku, mereka hanya menginginkan aku. Kalian boleh pergi. Mengapa kami harus melakukan itu? Kami siap-siap bersamamu, doa ayah. Sungguh, kalian adalah sahabat dan keluarga yang terbaik. Sekarang, marilah melaksanakan sholat. Mereka sudah sangat merindukan kesyahidan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lihatlah. Lihat ya anak-anak. Assalamualaikum. Ini malam Allah. terakhir mereka habiskan untuk ibadah, sholat, baca Quran, dan berdoa. Begitu terus berdoa hingga malam pelan-pelan berakhir. Matahari terbit. Waktu sudah pagi. Umar bin Sa'ad, komandan pasukan Yazid, ia memulai pertempuran. Ia benar-benar terlihat semangat ingin dapat hadiah dari gubernurnya Yazid. Saksikanlah semuanya. Aku adalah orang pertama yang akan meluncurkan anak panah ke arah Husain. Lihat, banyak sekali panah melesat ke perkemahan Imam Husain. Seperti hujan tetapi panah. Satu demi satu teman dan keluarga Imam Husain berguguran sebagai syahid. Dengarlah Imam Husain memanggil-manggil. Memanggil mencari penolong setelah banyak yang syahid. Adakah seorang penolong yang akan menolong kami? Seorang pelindung yang akan melindungi kami? Adakah seorang pembela yang akan menjaga kehormatan Rasulullah? Lihat Ali Akbar yang masih muda, anak Imam Husain. Ayah, izinkan aku melawan musuh. Ya Allah, saksikanlah seorang remaja yang paras, perangai, yang tutur katanya menyerupai Rasulmu, kini telah hadir melawan kaum itu. Ali Akbar bertempur dengan gerakan mirip Haidar Al-Qarrar. Ia mengalahkan banyak musuh, tapi tanpa air, lama-lama kelelahan juga. Ayah, aku tercekik kehausan dan senjata besi ini kini memberatkanku. Tabahkan dirimu, putraku tercinta. Sungguhnya Rasulullah akan memberimu air minum yang akan membuatmu tidak akan pernah kehausan lagi.
Ketika Ali Akbar kelelahan, ada musuh memukulkan pedang tepat di kepala Ali Akbar. Ia memanggil ayahnya. Salam ayahku, aku sudah melihat Rasulullah. Allah akan membinasakan kaum yang telah membunuhmu. Hei orang-orang Kufah, aku harap mata kalian dipedihkan oleh tangisan, dada kalian diberatkan oleh rintihan untuk selamanya, dan Allah tidak akan memberkati kalian, dan Allah akan mencerai-beraikan kumpulan kalian. Ali Akbar, pemuda yang paling mirip Rasulullah, gugur di pangkuan ayahnya. Seorang ayah rela menyerahkan putra tercinta untuk menjaga agama Allah. Lihatlah Abbas, anak Imam Ali. Ini adik dari Imam Husain. Membawa panji Abbas. Lihatlah anak Imam Husain, Sakinah. Paman Abbas, lihatlah kantung airku, kering sekali. Al-atas paman, Sakinah haus. Saudaraku Abbas, jikalau engkau pergi, aku takut hijabku dirampas. Pergilah Abbas, ambilkan air untuk Sakinah. Lihat Abbas maju, dihadang oleh pasukan Yazid. Dia pergi menembus pasukan Yazid demi air untuk Sakinah. Dia berhasil melewati pasukan Yazid dan mencapai sungai, kemudian mengambil air. Setelah mengambil air, Abbas bergegas untuk kembali ke kemah, namun dihadang kembali oleh pasukan Yazid. Pasukan Yazid mengepung. Tangan kanan Abbas terputus. Ia pegang dengan tangan kiri terputus. Ia gigit kantong air. Kantong airnya kena panah. Abbas kehilangan kekuatan. Ia memanggil saudaranya. Sudah tulang punggungku. Adakah seorang penolong yang akan menolong kami? Adakah seorang pelindung yang akan melindungi kami? Adakah seorang pembela yang akan menjaga kehormatan Rasulullah?
Wahai kalian, alah anak kecil ini, susu ibunya telah kering. Ia karat karena kehausan. Berilah setetes air untuknya.
Iya. Ali Asghar syahid. Tongkatnya. Ketika Ali Asghar dipanah, pasukan Yazid yang lain diam semua. Pasukan Yazid jahat ya. Iya. Kenapa coba ya? Pasukan Yazid bisa jadi jahat. Lihat ini, anak Imam Husain yang lain sedang sakit. Ali Zainal Abidin As-Sajjad Kok nggak ada? padahal sedang sakit. Tes. Ayah, aku siap. Aku akan berjuang. Tenanglah putraku, engkau harus kembali ke Madinah. Sampaikan salamku pada keluarga. Ingat bibirku yang kering saat kalian minum. Ingat syahadahku saat kalian bicarakan tentang keterasingan seorang syahid. Ayah, aku haus. Mau pergi kemana engkau, ayah? Lihatlah aku, ayah. Aku sedang kehausan. Bersabarlah dan pakai baju panjang kalian. Bersiaplah dan bersabarlah akan adanya musibah. Ketahuilah bahwa kalian berada lindungan Allah. Itu. Musuh takut menghadapi Imam Husain. Mereka maju bersama-sama mengepung Imam Husain. La haula wala quwata illa billah. Aku sabar atas garis yang telah Engkau tetapkan, ya Allah. Oh Muhammad, oh Ayah, oh Ali, oh Ja'far. Alangkah baiknya langit runtuh menimpa bumi. Bismillah wabillah wala milati Rasulullah. Ilahi, sesungguhnya Engkau mengetahui mereka telah membunuh putra Nabi. Beginilah aku ketika ingin bertemu dengan kakekku Rasul dengan berumuran darah, lalu aku adukan kepada beliau, Fulan telah membunuhku. Lihat Shimir, dia dengan semangat bilang demi Allah akan membunuh Husain. Dengarkan ucapan Husain yang ridho atas takdir Allah. Dengarkan ucapan Husain ridho atas takdir Allah. Kini kepala yang dulu diciumi Rasulullah. Aku ridho atas takdirmu. Aku berserah diri padamu. Tiada Tuhan selain Engkau. Kepala itu disembelih dan ditancapkan di atas tombak.
begitulah kisah antara kebenaran dan juga ada orang-orang jahat yang sombong di Karbala. Berarti gimana? Berarti kalau ada orang jahat, kita gak boleh diem ya, Kek? Iya, benar sekali. Jadi kita itu harus menolong orang yang dizalimi ya, Kek? Iya, mari dari kisah Imam Husain ini kita ikutin cahaya petunjuk. Cahayanya bagaikan misbah
papanya Imam Husain pulangnya gimana?